والسلام على من اتبع Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada hari ini SSDG mengadakan beberapa rangkaian kegiatan yang berlokasi di pintu 10 Kota Tangerang. Pada sore hari ini tim dari SSDG Korwil Tangerang Raya ingin mengadakan santunan ya, Chandra ya. Betul. Nah, ini santunan ini diberikan kepada Anak siapa? yatim. Anak yatim yang ada di kampung Sange, Bu. Alhamdulillah. Dan syukur alhamdulillah ada kurang lebih sekitar 13 ya. 13 anak yatim. Memang jumlahnya tidak banyak, tapi inilah salah satu wujud kepedulian kita kepada sesama, terutama ketika kita mengadakan rangkaian kegiatan di satu tempat. Kita berharap mudah-mudahan amal yang telah kita keluarkan dapat membawa manfaat kepada anak-anak yatim, walaupun tidak bernilai cukup besar, tetapi inilah sebagai salah satu wujud kasih sayang kami kepada mereka. Dan syukur alhamdulillah juga pada sore hari ini kita didampingi Pak Mangku, dan juga Pak RT, ya, yang nanti ikutlah secara simbolis memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Oke, gimana kita mulai saja? Baiklah, sahabat Syiar, kita akan mulai memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Boleh berdiri semua, adik-adik semua. Alhamdulillah. Ayo yang kecil-kecil di depan. Di depannya jajar sini. Ya, di sini nggak apa-apa. Ya, sip. Ayo semuanya. Iya, udah jangan muter-muter. Umurnya berapa, Dek? 8 tahun ya, Masya Allah. Oke, iya nanti dibagi-bagi ya. Oke, Ade diterima ya. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah ya. Menjadi anak yang solehah. Amin. Oke, terima ya. Bingkisannya. Oke. Oke, Ade boleh ke sini. Ya. Awas jatuh. Ya, awas jatuh. Oke. Ya. Ya, makasih sama-sama. Ya. Oke, sahabat Syiar, Pak Mangku, monggo di sini Pak Mangku dekat saya. Wah, alhamdulillah SDG insya Allah pada malam hari nanti akan mengadakan rangkaian kegiatan untuk mengungkap sejarah yang tersembunyi di pintu air 10. Apalagi konon pintu air ini dibangun sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, tepatnya pada tahun 1924. Pak Mangku ini luar biasa ya, kita mengungkap sejarah yang cukup panjang ya, kurang lebih 100 tahun yang lalu berarti. Kurang lebih 100 tahun lebih kan, dan ini tentu potensi bagi dunia perjalanan sejarah, dan ini menjadi satu harapan baru buat saya. Teman-teman dari Syiar Dalam Gelap hadir di sini, semoga membangkitkan semangat untuk menjaga kebudayaan dan tradisi daripada leluhur kita. Masya Allah. Nanti Pak Mangku mungkin ada sessionnya di depan pintu air. Saya akan mewawancara Pak Mangku tentang sejarah daripada pembangunan pintu air ini, termasuk fungsi-fungsinya yang zaman dulu dibangun dalam kaitannya seperti apa. Memang cukup menarik sahabat ketika kita mencoba untuk menggali sebuah sejarah, apalagi sejarah itu berada di sekitar kita. Ya, dan mudah-mudahan kita semua mampu untuk mengambil hikmah, pelajaran dan pengetahuan kita, bahwasanya kita sebagai anak bangsa jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena boleh jadi sejarah yang baik harus kita teruskan sampai sekarang, dan sejarah-sejarah kelam, sejarah buruk harus kita tinggalkan. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Alhamdulillah. Berarti kita tinggal wawancara nih Pak Mangku ya.
Bendungan pintu air 10 Sungai Cisadane Kota Tangerang masih terlihat kokoh walaupun sudah berusia hampir 1 abad. Namun di balik megahnya bangunan yang disebut sebagai salah satu ikon kota benteng ini menyimpan sederet cerita horor yang menjadi banyak perbincangan di masyarakat. Pintu 10 ini sekarang ditetapkan sebagai salah satu potensi cagar budaya di Kota Tangerang. Dan ini aset bagi dunia kebudayaan dan pariwisata tentunya. Bendungan bersejarah yang memiliki 10 pintu air ini dibangun oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1927 melalui kerja paksa. Kalau bicara catatan dan beberapa pandangan leluhur, bahwa pintu 10 ini dulu memang adalah makam dari masyarakat Kampung Koang. Sini ya. Dan juga nggak mustahil ada makam-makam dari keluarga besar di Tanah Sewa Neglasari. Kita sama-sama di sini. Hanya kebutuhan pembangunan pintu 10, makam itu pada tahun 1924-an dipindahkan. Pada proses pembangunannya, banyak masyarakat lokal yang tewas dan dikuburkan di bawah pondasi bendungan. Selain itu, tak jarang pula ditemukan banyak mayat dari korban pembunuhan, korban hilang dan tenggelam, hingga korban lainnya. Menurut warga sekitar, ada sosok siluman buaya putih yang menjadi penguasa bendungan ini. Tak sedikit orang yang melintas, seringkali melihat sosok putih sedang berdiri di tengah-tengah bendungan, bahkan terdengar suara-suara aneh seperti jeritan minta tolong dan perempuan tertawa. Bagaimanakah tim Syiar Dalam Gelap mengungkap mitos dan sejarah terkait bendungan pintu air 10? Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Syiar, dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah nih saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap dengan diprakarsai oleh SSDG Korwil Tangerang Raya telah berada tepat di depan pintu 10 Kota Tangerang. Ya, mungkin di antara kita semua khususnya warga Tangerang belum mengetahui lebih banyak tentang pembangunan pintu 10 di Kota Tangerang ini. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini saya ditemani oleh Pak Mangku dari Dinas Budaya dan Pariwisata yang betul-betul memahami dan tahu sejarah dari pembangunan pintu 10. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sejenak. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita, terutama tentang peninggalan-peninggalan yang sudah ada bahkan 100 tahun yang lalu pembangunan pintu 10 ini dibangun. Assalamualaikum Pak Mangku. Waalaikumsalam. Oke. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak Mangku nih, alhamdulillah SDG pada akhirnya bisa silaturahmi nih di tempat ini. Pak Mangku, bagaimana sih sejarah daripada pembangunan pintu air 10 ini, Pak Mangku? Pak Kiai, saya ucapkan selamat datang. Jangan dulu. Pak Kiai, Pak Hakim Pak aja lah. Hakim, yang semoga sehat panjang umur terus. Amin, ini. amin, Menyampaikan amin. siar-siar dalam kegelapan, yang semoga membawa suatu kemaslahatan bagi dunia kebudayaan dan tradisi bagi leluhur kita. Amin, amin. Terkait pintu 10 ini berdasarkan catatan yang ada, konon dibangun sejak 1924 di era kolonial saat itu pemerintahan Belanda, dan selesai pada tahun 1928. Masya Allah. Pintu 10 ini sekarang ditetapkan sebagai salah satu potensi cagar budaya di Kota Tangerang. Dan ini aset bagi dunia kebudayaan dan pariwisata tentunya. Selain juga berfungsi sebagai keseimbangan air hari ini, yang dulunya berfungsi sebagai kebutuhan air terhadap dunia perkebunan, pertanian. Karena Serpong terkenal dengan tebu, karet, begitu juga di tanah barat dari Tangerang ini juga area perkebunan tebu. Ini terbukti dari beberapa peninggalan yang kita temukan. Salah satunya adalah gilingan-gilingan tebu gilingan tebu di tahun 1500-an, konon dibawa dari tanah Tiongkok Cina langsung. Luar biasa. Ini tentu menjadi sebuah cerita baru bagi dunia kebudayaan yang perlu sama-sama kita gali. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Dan ini kan apa ya, jalur sungai Cisadane ini ya?
Pintu 10 ini ya. Betul. Pak Mangku sendiri tahu nggak asal usul dari nama Sungai Cisadane itu, Pak Mangku? Ragam dialek dan pandangan terkait nama Cisadane. Populer hanya saya menangkap tentang Cisadane ini juga nggak lepas dari tanah Pasundan buat saya. Kita nggak bisa lepas dari hilir Bogor, Pajajaran. Ini menjadi kenyataan. Ini menjadi sejarah yang nggak boleh kita pinggirkan. Betul. Cisadane beberapa kesepuan menyampaikan tentang Cisaat. Kali yang dulu katanya konon pernah saat itu berarti kan apa kurang kering. Iya, kering ya. Nah, itu mungkin pandangan tertentu. Namun yang apapun itu buat kita tentu adalah sebuah rahmat kebaikan. Betul, betul. Sehingga kota dan halaman tanah Tangerang Raya ini tak kekurangan akan debit air sebagai kebutuhan hidup manusia tentunya, dan juga bagi keseimbangan alam. Itu tentu. Jadi memang zaman dulu ini, waktu zaman Pajajaran ini sebagai alat apa transportasi, jalur transportasi kerajaan. Beberapa catatan terkait Cisadane, sebenarnya ada pintu air Mokervat yang tadi saya sampaikan Pak dalam ngobrol tadi, bahwa sebelum pintu 10 ini ada pintu air Mokervat yang menjadi transportasi dari Banten menuju Batavia. Masya Allah. Dan itu lebih tua berarti di masanya. Dan lebih tua tentu, lebih 200 tahun lebih tua dari pintu 10 ini. Hanya mungkin karena kebutuhan terkait kebutuhan air, terutama bagi dunia pertanian saat itu dan perkebunan. Baik di Serpong maupun di wilayah Mauk juga menjadi kebutuhan pertanian di sana, sehingga pintu 10 ini kita tangkap sebagai kebutuhan akan dunia pertanian. Utamanya ya jalur 10 ya. Dan hari ini menjadi keseimbangan akan volume air, keseimbangan banjir terhadap Jakarta, terhadap tanah Tangerang. Ini juga menjadi solusi. Berarti yang pintu air tertua itu sodetan dari Cisadane? Ya enggak, justru Ana lebih dulu, walaupun ada pintu air 2 nih. Di samping Mokervat ada pintu air 2 yang menjadi sodetan untuk ngebagi ke mengurangi volume banjir di dalam kota. Di dalam saat kota itu ada 2 pintu air, ada pintu air Mokervat, ada pintu air 2. Masya Allah, itu belum lama dibangun tuh. Belum lama ya. Oke Pak Mangku nih. Sekarang kita agak beralih kepada mitos nih, mitos-mitos yang beredar di tengah masyarakat. Menurut Pak Mangku, apa betul ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwasanya pintu air 10 ini ada penguasa gaibnya itu, Pak Mangku? Membaca itu buat saya pertama bahwa kalau bicara catatan dan beberapa pandangan leluhur, bahwa pintu 10 ini dulu memang adalah makam dari masyarakat kampung sini ya. Dan juga nggak mustahil ada makam-makam dari keluarga besar di tanah Sewan Neglasari. Kita sama-sama di sini. Hanya kebutuhan pembangunan pintu 10, makam itu pada tahun 1924-an dipindahkan ke ada sebagian besar di makam Pabuaran, sebagian di Tanah Waring yang kita lintasi tadi itu. Itu menjadi cerita tersendiri terkait mitos. Adapun beberapa peristiwa yang memang pernah terjadi, orang tenggelam, ya ragam pandangan, tapi kita berkeyakinan bahwa dalam hidup kita tidak hanya sekedar kita, bukan hanya manusia dan pohon-pohonan di alam ini, dan semua berjalan pada jalan jalurnya. Maka keyakinan saya tertarik dengan tagline yang termaktub di dalam atributnya teman-teman di Siar Dalam Gelap, menjaga ilmu, amal, dan iman. Itulah menjawab dari segala apapun mitosnya, keyakinan menjadi kebutuhan. Bener ya, sebab memang banyak sekali cerita yang saya dengar tentang adanya kerajaan buaya dan lain sebagainya. Tapi Pak Mangku selama ada di sini gitu, pernah ada interaksi atau mewujudkan makhluk-makhluk itu mewujudkan atau masuk ke alam mimpi, Pak Mangku? Hal ini unik nih. Unik. Ada satu momentum ketika saya baru dilantik jadi Kabid Kuda kurang lebih 3 bulan. Saya bermimpi bermain di Sewan itu. Di Sewan Sira sana ya. Yang kemudian lokasinya 2 hari kemudian saya ajak beberapa teman-teman staff saya datang, dan ditemukannya gilingan tebu kuno yang terbelah. Ada 2 di sana, belum sempat kita angkat. Hal ini tentu menjadi satu, ya mungkin petunjuk-petunjuk, karena keterkait buat saya kebudayaan hari ini menjadi kebutuhan, kepatutan bahwa memang kita bertugas di sana, maka kita perlu mengawal itu pertama. Dan kedua, saya menangkap pandangan tentang
Mualim Kiai Uci almarhum bahwa adanya makam kesepuhan alim di sekitar pintu 10. Hingga saya coba menyusur itu. Dan lokasinya memang unik, tanahnya itu masih utuh di sebelah sana. Wallahu alam, hanya jejak makamnya kita nggak keburu menanyakan nama almarhum. Iya, titiknya ya. Tapi semoga itu kebaikan bagi dunia kebaikan tentunya. Masya Allah, luar biasa. Nih Pak Mangku, ada satu pertanyaan lagi ini terkait korban tenggelam di pintu air 10 ini. Bagaimana pandangan Pak Mangku itu ketika ada korban tenggelam dikait-kaitkan dengan penguasa gaib di pintu 10 ini, Pak Mangku? Kental cerita tentang di kampung saya bahwa pintu air 10 dibangun selain melibatkan para pendekar-pendekar Makassar saat itu. Karena memang kita nggak bisa lepas tinggalin cerita tentang benteng Makassar yang ada di seberang sana dengan kampung Kuang di sini. Konon tenaga-tenaga ahli yang dilibatkan adalah saudara-saudara kita dari tanah Makassar, sehingga di seberangnya disebut nama Sewan. Sewan ya, Sewan yang diambil dari dialek Sewan konon. Bisa menjadi pendekar-pendekar sewaan, bisa juga tenaga-tenaga sewaan. Betul. Masya Allah, maghrib. Ya, mungkin ini menjadi ukuran pandangan-pandangan tentang cerita riwayat buaya. Walaupun ditemukan beberapa memang makhluk buaya beneran, Iya, walaupun beberapa pandangan mitos dan legenda keberadaan khususnya di belakang pintu ini adanya kekuatan lain. Betul. Kita jaga itu menjadi sebuah jalan bagi cerita hidup kita, menjadikan itu peningkatan keilmuan dan keimanan tentu catat. Dan saya harap ini tidak lantas membuat orang menjadi ketakutan, tapi bagaimana kita hidup pada alam dan jalannya masing-masing. Masya Allah, luar biasa dalam. Ini yang terakhir nih Pak Mangku, karena udah maghrib juga. Adakah peran pemerintah Pak Mangku dalam pemeliharaan jalur air ini? Mengingat ada beberapa titik saya lihat itu ada bekas longsoran yang belum dirapihkan. Oh, ini ya terima kasih, ini juga perlu diingatkan ini terkait penanganan pintu air ini berada di tangan provinsi. Provinsi ya? Provinsi ya, tentu Provinsi Banten, dan saya lihat ada langkah-langkah pemeliharaan memang sudah dijalankan. Hanya bagaimana ini harusnya menjadi sebuah potensi wisata tentunya. Ini menjadi potensi kebudayaan. Betul. Saya berpikir dari dua tempat yang saya lirik terkait potensi pariwisata yang ada di kota, pintu 10 ini salah satunya. Sangat berpotensi ya. Ya ini dulu tempat kalau setiap Ramadan kita mengadakan ngebuburit kalau orang Kuang iya, bilang. betul. Menunggu selesai subuh, kemudian juga menunggu datangnya maghrib. Biasanya ribuan masyarakat bisa duduk dulu. Sekarang cerita itu hilang. Masya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bersama, baik saya di pemerintah kota maupun teman-teman di provinsi untuk membangun ini menjadi kekuatan kebudayaan dan pariwisata kota kita. Masya Allah. Dan mudah-mudahan ini juga ditonton ini. Amin. Kepada dinas-dinas terkait ya untuk betul-betul menjadikan ini sebuah sebuah potensi wisata yang cukup besar, apalagi di dalamnya mengandung sejarah yang sangat dalam. Pak Mangku, terima kasih banyak ini atas waktu dan informasinya. Iya. Oke, sahabat Syiar, inilah wawancara saya dengan Pak Mangku. Mudah-mudahan banyak informasi yang kita bisa ambil, dan insya Allah nanti malam kita akan lanjutkan rangkaian kegiatan melalui proses mediumisasi. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mangku, atur nuhun. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.